sesungguhnya kau sudah kalah. Jangan berpikir bahwa kau 5 alasan kenapa kamu nggak perlu nangisin Prabowo. Kalaupun dia kalah, dia masih punya 2,4 triliun dan dia punya tanah sekitar 340.000 hektar di Indonesia. Sebagai pembanding, harta kekayaan lawannya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo adalah 18,7 miliar dan 15,4 miliar. Nah, data ini itu diambil dari LHKPN, yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan ini ditetapkan oleh KPK. Alasan yang kedua, apa yang ditanyain oleh capres lain waktu debat kemarin itu bukan hal yang personal, karena yang ditanyain adalah anggaran dan pertanggungjawaban Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Ini sama aja sama apa yang dilakuin Pak Prabowo di debat capres yang pertama waktu Pak Prabowo nanyain ke Pak Anies tentang pertanggungjawabannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI, anggaran DKI setahun sekitar 80 T, jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kurang lebih, APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies memimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Selain anggaran dan pertanggungjawaban, apa yang ditanyain oleh capres lain tentang kepemilikan tanah Pak Prabowo juga bukanlah hal yang personal, karena sertifikat tanah punya Pak Prabowo itu hak guna usaha, bisa dicari sendiri. Hak guna usaha itu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ini cuma one search away ya. Justru, demokrasi di negara ini bisa turun kalau pertanyaan ke pejabat tentang pertanggungjawaban anggaran dan kepemilikan kekayaannya didefinisikan sebagai serangan personal. Kebayang nggak kalau misalnya orang yang kepilih, pas kita nanyain kekayaannya dari mana, kita dianggap nyerang personal. Alasan yang ketiga, apa yang ditanyain ke Pak Prabowo dari Pak Ganjar itu semuanya nggak ada pertanyaan yang mengandung data rahasia negara, karena semuanya ini adalah penelitian yang sifatnya publik, bahkan bisa dibuka di internet. Yang pertama adalah data Global Peace Index Indonesia, itu dari Institute for Economic and Peace. Lalu data yang kedua, Global Militarization Index Indonesia, itu dari Bonn International Center for Conflict Studies. Data yang ketiga ada kapabilitas militer di Indonesia, itu dari Lowy Institute Asia Power Index. Dan data yang terakhir, anggaran pertahanan Indonesia, itu dari IAAS Military Balance Plus. Kalau yang disebut sebagai rahasia negara itu bisa jadi kalau misalnya ditanya nih, senjatanya ditaruh di mana, tanknya ditaruh di mana, markasnya ada di mana, itu baru rahasia negara. Alasan yang keempat, Bapak bilang kalau 1 menit dan 2 menit itu nggak cukup untuk ngejelasin semua data yang dibutuhkan. Faktanya, Bapak sering banget nih diundang di forum-forum terbuka yang waktunya nggak terbatas untuk Bapak ngejelasin data-data yang Bapak punya. Tapi Bapak lebih sering mangkir daripada hadir. Dari 17 forum yang Bapak diundang, Bapak cuma hadir di 7 forum. Alasan kelima, serangan-serangan personal yang selalu Bapak dan pendukung Bapak gaungkan itu justru sering banget dilakukan sama Bapak sendiri. Yang pertama adalah saat di kampanye Bapak bilang tentang dasmu etik. Lalu yang kedua justru baru banget terjadi hari ini. Ada pula yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Itu baru yang namanya serangan personal, Pak. Jadi lebih baik kita bijak untuk memilih ya guys, karena semua aspek kehidupan kita ini tuh ditentuin sama politik. Jangan sampai kita malah milih orang yang salah. Eliminasi yang paling buruk, jangan golput. Dan gak ada waktu yang telat untuk belajar. Walaupun lo selama ini nangisin dia, gak apa-apa. Belajar lagi. Gak telat. Please.